Tentu teman-teman sering mendengar kata positive thinking. Kita mah positive thinking aja, semuanya akan indah pada waktunya. Kita mah positive thinking aja karena semua manusia pada dasarnya baik. Stop berpikir seperti itu. Zaman sekarang jelas tidak semuanya manusia baik. Bahkan banyak sekali orang-orang baik yang akhirnya dimanfaatkan, banyak orang-orang baik yang akhirnya terjerembab, banyak orang-orang baik yang kemudian disingkirkan, dan banyak orang-orang baik yang malah mendapat malapetaka. Berarti apakah positive thinking itu masih berlaku? Positive thinking bullshit ketika kamu tidak menjalani progres, tidak menjalani proses. Positive thinking. Hai, halo semua, kita jumpa di Relungku Renungmu. Semoga relung-relung cerita yang tersaji di sini bisa menjadi renungan untuk kita semua. Tentu kita sering mendengar banyak sekali orang-orang baik yang cuma dimanfaatkan, banyak orang-orang baik yang akhirnya tersingkir karena lingkungannya jelas tidak baik. Tetapi banyak juga mereka yang selalu menganggap bahwa ketika kita berada dalam satu situasi, berada dalam satu lingkungan, kita harus selalu senantiasa berpositif thinking atau berpikiran positif. Tetapi di sini kita akan membahas positive thinking itu tidak bisa ditujukan ke semua orang. Kita tidak bisa berpositif thinking pada situasi dan kondisi yang jelas-jelas negatif, yang jelas-jelas otak kita memberikan respon bahwa hal tersebut negatif. Otak kita nggak bodoh, otak kita nggak bego-bego amat. Kita bisa menentukan bahwa yang terjadi memang negatif. Terus dipaksa dengan nilai-nilai bahwa positive thinking itu baik, jadi otak kita dipaksa berpikir positif. Gimana ceritanya? Makanya akhirnya banyak orang-orang menjadi polos, menjadi lugu, menjadi naif, dan akhirnya mereka dimanfaatkan. Nah, kita akan bahas mengapa ada orang-orang seperti itu. Ada orang-orang yang keterlaluan baiknya, tetapi setelah baiknya keterlaluan tersebut, mereka justru menjadi korban. Nah, mengapa? Oke. Yang pertama, karena mereka terlalu naif. Tadi mereka terlalu polos menganggap bahwa semua manusia di dunia ini baik. Mungkin ya yang kita temui rata-rata baik, rata-rata ya perbandingan antara kebaikan dan keburukannya ya lebih banyak kebaikannya. Tapi jelas kita harus mulai sadar bahwa kita hidup yang katanya di akhir zaman ini, di zaman yang sudah sedemikian kacau seperti ini, jelas tidak semua orang baik. Bahkan mungkin saya sendiri juga bukan orang baik. Begitu. Bahkan mungkin kita juga mesti mulai menyadari kita tidak baik. Kita banyak melakukan kesalahan, kita banyak melakukan dosa, kita banyak maksiat. Kita tidak baik. Tetapi jika itu diarahkan ke diri kita, ya mungkin kita bisa mengontrol. Tapi apakah orang lain bisa mengontrol itu? Enggak kan? Jadi mulai berpikir bahwa tidak semua orang benar-benar baik. Oke. Yang berikutnya, mengapa ada orang-orang seperti itu yang kebaikannya keterlaluan, yang akhirnya dimanfaatkan, dan apa yang harus dilakukan? Oke. Karena kita seringkali menganggap nilai-nilai yang ada di dalam kepala kita, nilai-nilai yang kita anut, nilai-nilai yang kita sepakati bahwa itu benar, itu sama dengan isi kepala orang lain. Tidak. Kita
kita seringkali terlalu terlalu polos, terlalu lugu gitu kan, bahwa mungkin orang lain juga menganggap, misalkan kita menganggap bahwa tepat waktu adalah hal baik. Tapi apakah di kepala orang lain tepat waktu juga merupakan hal yang baik? Ya, mungkin di kepala orang lain juga merupakan sesuatu yang baik. Tapi apakah mereka konsisten dengan pemikirannya bahwa itu baik maka dilakukan? Enggak. Makanya akhirnya terciptalah jam karet. Terus juga ketika melakukan sesuatu ya ngaretnya keterlaluan, maka kebaikan di kepala kita belum tentu itu kebaikan di kepala orang lain pun. Ketika sama-sama di kepala kita dan di kepala orang lain baik, belum tentu mereka melakukan apa yang ada di dalam isi kepalanya gitu. Jadi kita harus paham itu. Dan bolehkah kita memaksakan? Ya tentunya nggak bisa. Bukan boleh tidak boleh, tapi nggak bisa kita memaksakan isi kepala kita sama dengan isi kepala orang lain. Pun mereka menjalankan apa yang ada di dalam isi kepalanya, itu bukan hak kita lagi. Yang harus kita lakukan ya kita yakin bahwa kita tidak sama. Begitu. Oke, berikutnya masih tentang orang baik dan melihat sebuah kebaikan gitu. Oke. Positive thinking itu tidak berguna tanpa melihat proses dan progres. Maksudnya seperti apa? Tentu positive thinking adalah kalimat positif ya, maksudnya nadanya positif, konotasinya positif, sesuatu yang baik ketika kita berpikiran baik terhadap orang lain. Tapi kita lihat prosesnya, kita lihat progresnya dulu gitu kan. Apakah memang sesuatu yang terlihat baik ketika kita kaji lagi, ketika kita dalami lagi memang baik? Apakah setelah ada proses, setelah ada progres, setelah ada tindakan, setelah ada kontak gitu, apakah memang yang dicerminkan dari awal itu baik? Kan belum tentu. Makanya makanya ini nyambung ke hal yang selanjutnya. Jangan pernah percaya dengan kesan awal. Jangan pernah percaya dengan kesan awal. Mulai sekarang kamu harus mulai memproteksi diri kamu supaya tidak semua yang kamu lihat itu langsung kamu percayai. Banyak sekarang orang-orang yang tampilannya keren, tampilannya mewah, tampilannya elegan, tapi pada akhirnya terbukti mereka pada akhirnya menggunakan rompi KPK misalkan, seperti itu kan. Berarti terlihat baik belum tentu baik kan. Kita jangan tertipu dengan penampilan awal. Nah, saya saja misalkan berkaos seperti ini terus juga terlihat rapi, kan tidak memastikan bahwa saya orang baik begitu. Nah, berikutnya tadi jangan mudah menyimpulkan dan tentunya jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya ke orang lain, jangan mudah percaya. Ini juga harus ditunjang dengan kitanya sendiri, meningkatkan kemampuan diri kita, meningkatkan wawasan kita. Bagaimana kita memastikan bahwa kita tidak mudah dibodohi ketika kitanya aja bodoh, gitu kan? Jadi orang lain nggak perlu membodoh-bodohi kita. Toh kita bodoh, kita tiba-tiba percaya. Ada orang yang datang dengan tiba-tiba terus ingin menggandakan uang, ingin memberikan kekayaan yang cuma-cuma, kita percaya aja. Terus kita percaya aja ketika orang dengan janji-janjinya, misalkan menjanjikan bidadari, menjanjikan apa, tapi kita harus melakukan apa. Kalau kitanya kuat, landasan ilmu pengetahuan, landasan agama, landasan wawasan kita kuat, etika, intelektualitas, terus juga skill kita mumpuni, kita nggak akan mudah dibodoh-bodohi hal tersebut gitu kan. Misalkan ada orang yang datang dengan trik-trik sulapnya, ya kita nggak akan percaya bahwa dia merupakan orang yang dapat wahyu, gitu kan. Kita tahu itu trik sulap, misal seperti itu dong, ya, oke. Nah, berikutnya
Pernah teman-teman dengar berita negatif? Dulu mungkin itu kita lihat hanya di berita, kita baca hanya dalam koran, kita baca hanya dalam media online. Tetapi sadar tidak, radius kejadian-kejadian tersebut yang tadinya kita hanya baca, yang tadinya kita hanya tonton di televisi, yang tadinya kita hanya dengar, radiusnya semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat ke arah kita. Artinya tadi kita selalu berpikir positif, kita selalu positive thinking bahwa semuanya baik-baik saja di sekitar. Enggak, coba buka mata lagi, coba lihat lagi. Kita akan mulai mendengar, misalkan tetangga kita tiba-tiba harus menikah karena menghamili anak orang, atau juga teman-teman kita ada yang tiba-tiba meninggal karena overdosis misalkan. Itu semakin dekat saja. Hal-hal yang tadinya kita hanya dengar, yang tadinya kita hanya tonton di televisi, ternyata semakin kesini semakin dekat ke kita, gitu kan. Dan kita nggak perlu naif. Oh, keluarga kita mah keluarga baik-baik saja. Ini banyak yang terjadi nih. Keluarga kita mah keluarga baik, tidak mungkin ada yang seperti itu. Akhirnya ketika kejadian, ketika ada anaknya, ketika ada anak pamannya, ketika ada sepupunya, ketika ada cucunya, ketika ada keluarga besarnya yang terkena masalah, yang terlibat sesuatu, yang terkena hal-hal yang tidak baik misalkan, akhirnya tidak terima. Yang dilakukan apa? Mereka, keluarga besar ini kaget, terus seolah-olah membuang orang yang bermasalah ini. Bukannya dibuang, mereka harus diraih gitu kan, dikembalikan ke jalan yang benar kalau misalkan mau gitu kan. Ketika bisa dibina, ya dibina. Kenapa harus dibinasakan? Tapi yang ada kan biasanya penolakan. Karena apa? Karena mereka sudah berpikir positif terus di keluarganya keluarga baik, keluarganya keluarga terpandang, keluarganya yang ngerti agama. Tapi tidak semua anggota keluarganya mungkin seperti itu kan. Bisa saja dari banyak telur yang dihasilkan oleh ayam ada saja satu yang busuk. Ada saja kalau kata bahasa Sunda, ada saja satu yang kacing calang dong, gitu kan. Kita harus mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan itu dengan berpikir bahwa tidak semua hal benar-benar positif, tidak semua hal benar-benar baik. Tujuannya apa? Tujuannya apa kita mendedar ini semua, bercerita ini semua? Tujuannya supaya kita waspada. Di jalan kita mematuhi aturan-aturan lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas, kita berhelm, kita menggunakan spion yang benar. Misalkan ketika bermotor kan, memakai jaket, memakai sarung tangan. Apakah kita pasti aman? Secara usaha yang sudah kita lakukan mungkin maksimal. Administratif, SIM-nya ada, surat-suratnya lengkap, kitanya safety. Tapi satu hal, kita tetap waspada karena kemungkinannya ada orang-orang goblok yang tiba-tiba masuk ke jalur kita, tiba-tiba standing, terus berjalan-jalan zigzag, mengganggu kendaraan kita, mengganggu laju kita. Begitu. Kita sudah sehati-hati mungkin, tapi orang lain kan enggak seperti itu. Jadi walaupun kita sudah hati-hati, kadang malah tertimpa malapetaka karena kecerobohan orang lain, gitu kan. Makanya mulai sekarang positive thinking oke, tapi seperlunya, dan juga kita lihat prosesnya, kita lihat progresnya. Apakah setelah kita menganalisis semuanya tetap terlihat positif, semuanya terlihat baik, baru itu positive thinking. Dan kalau misalkan tadi setelah kita lihat, setelah kita amati, ternyata ini nggak baik-baik amat, ya kita
kita harus menerima bahwa tidak semua kebaikan yang ada di dalam isi kepala kita sama dengan isi kepala orang lain. Tidak semua nilai-nilai baik yang kita anut sama dengan lingkungan kita. Oke? Itu saja untuk kali ini. Saya JJ ini, sampai jumpa di Relungku Renungmu